Baik, saya akan sedikit mereview tentang apa yang telah saya sampaikan pada minggu yang lalu. Jadi minggu yang lalu saya memulai dengan pelajaran mulai dari Kejadian. Jadi dari penciptaan terlebih dahulu. Jadi ketika Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi dan segala isinya, kemudian Tuhan Allah membuat Taman Eden. Setelah itu Tuhan Allah membuat manusia, menciptakan manusia. Dan setelah itu, taman yang begitu indah, Tuhan mengambil manusia dan menempatkannya di taman yang indah itu. Dan Tuhan Allah berfirman, manusia, kamu rawat taman ini, dan semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh dimakan. Tetapi karena ketegaran hati manusia, Adam dan Hawa akhirnya melanggar perintah Tuhan. Padahal rencana Allah bagi manusia dari awal adalah tidak ada kematian, tidak ada neraka, tidak ada hukuman kekal bagi manusia. Program Allah dari awal sampai akhir, Dia menciptakan manusia sempurna, serupa, segambar dengan dirinya, adalah untuk manusia itu diselamatkan, hidup seperti Tuhan, hidup di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Tetapi manusia merusak apa yang telah dilarang oleh Allah dan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ada dua pohon di taman yang tidak boleh dimakan, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan buah pohon kehidupan. Setelah itu mereka makan karena diperdaya oleh iblis. Akhirnya mereka bersembunyi karena takut ketika bunyi langkah Tuhan ada di taman itu. Mereka ketakutan, mereka bersembunyi. Lalu saat itulah mereka baru menyadari mereka sedang telanjang. Nah, pada momen itulah mereka kehilangan kemuliaan, kekudusan yang selama ini ditudungi oleh Allah. Allah menudungi mereka dengan kemuliaan, kekudusan. Dan bahkan mereka tidak menyadari sebelumnya bahwa mereka sedang telanjang. Tetapi ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, baru mereka sadari itu. Bersembunyilah mereka. Kenapa bersembunyi? Karena malu. Baru mereka tahu mereka sedang telanjang. Lalu mereka menyamar daun arah. Daun arah berbicara tentang kebenaran manusia. Kebenaran manusia tidak bisa diandalkan untuk dibawa sampai kepada kekekalan. Yang setuju bilang amin. Daun arah berbicara tentang kebenaran manusia. You berbuat amal, you berbuat baik seperti apapun, you tidak akan bisa masuk surga. Dengan amal baikmu, you tidak mungkin bisa masuk surga. Karena itu apa yang dilakukan oleh Allah? Allah menyembelih seekor binatang. Sekalipun tidak disebutkan binatang apa, tapi 99% saya percaya pasti itu adalah domba. Dan domba pada waktu itu adalah domba wool. Domba wool yang kulitnya itu bagus, dibuat baju oleh Tuhan. Kenapa bukan Adam dan Hawa yang menyembelih domba itu untuk membuat baju? Kenapa harus Tuhan? Justru mereka menyamar daun arah. Tanda ketika Tuhan Allah mengambil seekor binatang domba, menyembelih, mengambil kulitnya dijadikan pakaian untuk menutupi ketelanjangan mereka, itu sudah merupakan tanda bahwa Sang Firman, bahwa Sang Kuasa pasti suatu saat akan mati untuk menebus dosa umat manusia. Jadi dari awal ketika kejatuhan manusia itu sudah dibuat tanda oleh Tuhan. Rentetan tandanya sampai di mana? Kita lompat lagi langsung, karena kalau saya lama di situ nanti terlalu lama. Rentetan lagi loncat langsung kepada Abraham. Dan dari Abraham lah adalah merupakan turunan daripada Yesus. Dari Abraham sampai Yesus itu 42 keturunan. Dan jarak antara Abraham sampai Yesus kurang lebih 1600
35 tahun. Jaraknya cukup jauh. Suatu ketika Tuhan Allah berfirman kepada Abraham, "Hai Abraham, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak." Lalu Tuhan Allah, Abraham bilang apa? Seperti apa kira-kira banyaknya? Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Apa manusia bisa lakukan itu, saudara? Tidak mungkin, nonsense manusia bisa lakukan itu. Tetapi sebenarnya perkataan Allah, kalau Bapak Ibu mengerti tentang sejarah dan tahu tentang narasinya, sebenarnya yang dinarasikan Tuhan, yaitu keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut, sebenarnya rujukannya kepada Sang Mesias yang akan mati nantinya untuk menyelamatkan keturunan demi keturunan sampai kepada kita hari ini. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu sudah terima keselamatan, jangan menjual keselamatan itu dengan murah. Keselamatan itu mahal harganya. Oke, lanjutan ceritanya. Rentetan pada Abraham. Nenek sama engkong gak hamil-hamil juga. Sarai bilang, Kong, di sini ada. Ini saya pakai logat Madura. Kira-kira waktu itu Sarai ini orang Madura. Kong, Adina Arya bade pembantu namanya Hagar. Bon ambil itu Hagar biar bisa ada keturunan. Engkau ya wis tuwe, tak mungkin hamil boleh. Kira-kira begitu. Ini Maduranya pletot-pletot nih. Haleluya. Senang. Namanya Abraham. Kucing dikei ikan asin. Langsung telinganya berdiri, saudara. Dia bilang, wah boleh juga. Akhirnya langsung disikat sama Abraham. Dosa enggak? Dosa sebenarnya. Dosa. Itu melanggar. Itu tidak sama seperti janji Tuhan. Janji Tuhan bukan Hagar. Janji Tuhan itu adalah Sarai, bukan Hagar. Harus ada. Janji Tuhan itu harus ada tarik lurus. Tarik lurusnya itu adalah keturunan ilahi. Bukan dari si gundik. Si gundik ini tidak masuk dalam hitungan. Karena itu kenapa Allah berfirman, si Hagar punya anak, dan Allah bilang apa? Anaknya si Hagar namanya Ismail. Lakunya seperti keledai liar. Itu Allah sendiri yang berfirman. Oke, lanjut. Setelah punya anak, dia sombong lalu diusir. Singkat cerita, saya lompat saja. Kemudian si nenek ini tiba-tiba hamil, saudara. Nenek, piro tahun deh umurnya? 90 tahun. Hebat Pak Rudi, jawabnya pas. 90 tahun. Sopo saya umur 90 tahun bisa hamil saya ini? Bisa nggak? Gak bisa umur 90 tahun. Sudah lama gak menstruasi. Di dalam ilmu kedokteran tidak mungkin punya keturunan lagi. Sudah tutup. Sudah close. Tahu close? Kandungannya itu sudah close. Sudah tutup. Tapi karena janji Tuhan itu ajaib. Kalau Tuhan berfirman, apa yang tidak mungkin Tuhan buat menjadi mungkin. Amin. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi Tuhan ubah menjadi mungkin terjadi. Hamil. Lalu anak abang perjanjian. Nah, setelah si Ishak ini sudah besar, Tuhan bilang, Abraham, kamu bawa si Ishak, bawa ke Gunung Moria, sembelih dan persembahkan buat aku. Tapi Abraham ini punya iman yang hebat loh. Harusnya bertentangan dengan norma manusia.
bertentangan dengan asusila. Betul nggak saudara? Mana mungkin anaknya sendiri suruh bunuh. Tetapi kalau Tuhan yang suruh, apa yang tidak mungkin itu bisa mungkin. Abraham yakin, Abraham percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang maha menyediakan. Haleluya. Oke, dia nurut. Bujangnya dipanggil, kamu ambil kayu bakar. Diikat kayu bakar itu, bersama bujangnya berangkat. Lalu yang disuruh pikul kayunya siapa? Ishak. Kayu yang akan dibakar buat kepada Ishak. Sampai di sana, Ishak diikat. Sudah disusun kayunya. Ishak tanya, mana ambeknya? Akhirnya bapaknya tiba-tiba ikat Ishak. Lah Ishak diam aja. Aneh loh. Dia diam saja, diikat, ditaruh di atas kayu itu, ambil pisau, dia mau sembelih. Tuhan berfirman, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Lihatlah di belakangmu, ada seekor domba yang tanduknya tersangkut di belukar. Kamu ambil itu, lalu kamu persembahkan, kamu beleh, persembahkan kepadaku. Mulai saat ini aku tahu imanmu teruji. Dan karena itulah dia disebut sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman. Kenapa bapak orang beriman? Karena dia melakukan hal yang dia tidak lihat. Dan dari tanda dari Abraham itu sebenarnya berbicara rujukannya kepada Yesus Sang Mesias. Karena itu banyak sekali kesamaan-kesamaan yang terjadi antara Abraham dengan siapa? Ishak dengan Yesus Kristus. Oke, saya baca sebentar. Kisah dalam perjanjian lama mengenai Abraham merupakan dasar dari ajaran perjanjian baru terkait perihal penebusan. Tuhan Yesus menjadi korban persembahan di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Jadi sudah berabad-abad, Yesus berkata berabad-abad kemudian, Bapakmu Abraham bersukacita karena ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan bersukacita. Loh, umurnya Tuhan sama Abraham kan jaraknya jauh sekali. Tapi kok Yesus berkata Abraham bisa melihat harinya Tuhan Yesus. Nah, dari sini saja harusnya sudah membuka wawasan. Siapakah dia? Siapakah Yesus? Bahkan dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Ada narasinya lengkap di dalam Injil, di dalam firman Tuhan. Perjanjian baru tentunya. Nah, berikut adalah beberapa persamaan antara dua kisah yang tercatat dalam Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Yang pertama, ambillah anakmu itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Itu sama. Itu dalam Kejadian 20 ayat 2, kemudian di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lanjut. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Kejadian 22 tetap ayat 22 bagian B. Tempat Ishak dipersembahkan, yakni lokasi di mana kota Yerusalem dibangun bertahun-tahun kemudian, di mana Yesus disalib di luar tembok kotanya. Ibrani 13 ayat 12. Bapak Ibu tahu, Gunung Moria yang 1600 tahun lebih sebelum Yesus ada, yang dimana Ishak mau dipersembahkan di gunung itu, setelah berabad-abad gunung itu muncul menjadi Golgota, yang sama persis ketika Yesus juga disalib di sana. Rencana Allah itu terlalu ajaib. Amin, saudaraku. Terlalu ajaib. Jadi kalau orang tahu sejarahnya, tahu rentetan ceritanya, langsung klop. Gak mungkin salah lagi. 1000% Yesus adalah Tuhan. Amin. Amin itu jangan tanggung-tanggung, saudara. Yesus kita itu Tuhan, bukan manusia biasa. Ya, bukan nabi, bukan guru, bukan cuma guru sebutan rasul-rasul. Rasul-rasul kan menyebut
Nabi, menyebut guru, menyebut Tuhan. Dalam bahasa aslinya disebut dengan kurios. Dan kurios itu memiliki dua arti. Bisa Tuhan, juga bisa Tuhan. Tetapi sebutan Tuhan, kurios ini harus dilihat dari konteksnya. Konteksnya itu dipakai untuk Tuhan, seorang bos, maka dipakai bos. Tetapi kalau tujuannya, konteksnya berbicara tentang Yesus, maka sudah pasti adalah kurios itu berbicara tentang Tuhan. Oke, kita lanjut. Jadi ada berapa banyak kesamaan antara Yesus dengan Isa? Akhirnya Nabi Yesaya sampai kepada Yesaya. Yesaya mulai menerangkan lebih jelas lagi tentang akan datangnya seorang Mesias, akan datangnya Yesus, akan datang seorang anak yang adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Lalu dinubuatkan di dalam Yesaya itu jelas. Dibuatkan seorang anak telah lahir, Yesaya 9 ayat yang kelima. Kemudian Yesaya juga menubuatkan tentang dia akan mati, dia akan dibunuh. Bagi kita dia tidak masuk di dalam hitungan. 750 tahun sebelum ditegaskan oleh Nabi Yesaya. Kemudian 750 tahun kemudian Yesus lahir di Bethlehem. Oke, setelah Yesus lahir, masih bayi saja dia sudah dikejar untuk dibunuh. Tuhan bilang, Yusuf, bawa anak itu lari ke Mesir. Karena mau dibunuh oleh siapa? Oleh Herodes. Pergi kan? Beberapa tahun di sana, setelah mereka dengar Herodes yang mau bunuh Yesus meninggal, mereka kembali. Lalu tinggal di mana? Nazaret. Dari Mesir ke Nazaret. Lahirnya di Bethlehem, Yehuda. Oke? Pulang dari Mesir, tinggalnya di Nazaret. Makanya Yesus selalu dikatakan Yesus orang Nazaret. Oke, itu cerita narasi sejarah pentingnya buat kita semua. Oke, setelah itu dia memulai pelayanan, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Orang sakit apapun sembuh. Mati 4 hari dibilang, hei Lazarus, metuwo. Coba, ada yang meninggal saya bilang, hei, kira-kira namanya Kanto, metuwo. Tahu-tahu dia langsung datang ke gereja. Lari semua enggak saudara? Bisa lari semua dengan kain kapan. Yesus bilang, Lazarus, metuwo kon. 4 hari sudah busuk, sudah rusak, bau sudah. Langsung dia keluar dari dalam kubur. Bisa nggak manusia yang melakukan itu? Bisa nggak manusia melakukan itu? Lalu dia berkata, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ada nggak manusia berkuasa mengampuni dosa? Hanya Tuhan satu-satunya berkuasa mengampuni dosa. Ketika dia dicobai oleh iblis, apa yang Yesus bilang sama iblis? Iblis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Apakah Yesus tidak mengakui dia Tuhan? Mengakui dia sebagai Tuhan Allah. Bahkan terhadap iblis saja Yesus mengakui. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Sampai pada akhirnya dia dikhianati oleh Yudas Iskariot. Dia ditangkap pada waktu berdoa, sementara berdoa di Taman Getsemani. Sejarah yang spektakuler. Di Getsemani ini dia menunjukkan kemanusiaannya dia, bahwa dia tidak mampu menjalankan ini. Dia tidak bisa menerima cawan ini. Kalau bisa lalukan cawan ini, dia nggak mampu saudara sebagai manusia. Dia nggak bisa terima ini, penyiksaan yang begitu dahsyat. Film The Passion of Christ itu bukan seberapanya dari penyiksaan, penderitaan, hinaan, tikaman, pukulan yang diterima oleh Yesus, saudara. Itu bukan apa-apanya. Lebih hebat dari itu.
Bapak Ibu perhatikan, karena dia cinta sama kamu, dia cinta sama saya. Haleluya. Hari ini cintai Tuhan, gak usah tanggung-tanggung, cintai Tuhan. Amin, saudaraku. Ada amin. Cintai Tuhan itu habis-habisan, saudara. Jangan tanggung-tanggung kalau cinta Tuhan. Ojo eman-eman cintai Tuhan. Amin. Haleluya. Kita capek sedikit. Aduh capek, saya nggak doa dulu, saya libur ya. Ya kan? Aduh saya masih sibuk, saya nggak ke gereja dulu. Boleh, nggak apa-apa. Tuhan itu memberikan hak bebas kepada manusia. You mau doa, you mau ibadah, karape. Tapi ojo salah. Tiba-tiba di gereja umat Tuhan yang lain menyembah Tuhan, menari-nari memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Tahu-tahu Tuhan Yesus datang, yang di gereja di bawah, yang ke pesta ketinggalan. Lalu kalian bilang apa? Tuhan, kenapa saya ditinggal? Saya ini sudah bertahun-tahun loh, saya bangun gereja, uang saya sudah banyak, saya korbankan untuk banyak orang, saya kasih kolektif paling banyak di gereja, misalnya seperti ini. Ojo salahkan Tuhan. Ada amin, saudara? Kita nggak tahu, karena itu Tuhan Yesus bilang apa? Berjaga-jaga dan berdoalah. Kamu tidak tahu kapan harinya itu. Yang kita lakukan adalah berjaga-jaga dan berdoa. Haleluya. Oke, kita akan perhatikan Roma 5 ayat 15 sampai 19. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan kasihnya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan karena kasih karunia tidak seimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Wow, ini luar biasa. Ini narasi catatan yang ditulis oleh Rasul Paulus ini luar biasa bagus ya. So, jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi bagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Katakan amin. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan pembenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi benar. Bilang sama sebelah, kamu orang benar. Kamu orang benar. Ya. Kita ini orang benar karena kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini jangan bilang sama saudaramu lagi, kamu ini masih berdosa. Jangan. Yesus mengasihi kita, mengampuni kita, menyucikan kita. Dosa kita merah seperti kermisi, dia ubah putih sama seperti salju. Yesus saja mengampuni, you jangan bilang, masih berdosa, jangan. Ya, kita tidak boleh berbuat, ya, melebihi atau seolah-olah kita ini melebihi dari Tuhan. Akhirnya apa? Kita mengambil haknya Tuhan. Yang terjadi apa? Yang terjadi kita berdosa. Ada amin? Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saya sedikit sengaja langsung cerita konkretnya, karena saya percaya semua orang Kristen, anak Tuhan itu pasti tahu ceritanya. Penderitaan Yesus bagaimana, selama berapa tahun, berapa jam dia menderita.
Mulai dari Getsemani sampai Golgota, kurang lebih 15 jam. Itu jam penyiksaannya. Tetapi terhitung semenjak jam dia merasa tersiksa sebelum disiksa. Itu dari jam berapa? Dari jam 9 malam. 9 sampai jam 12 berapa? Berapa jam? 9, 10, 11, 12, 4 jam. Berarti 19 jam. 15 jamnya dia disiksa mulai dari Surut Serdadu sampai ke Bukit Golgota. Tapi dia merasa tersiksa ketika dia berdoa. Dia berkali-kali. Dia bersana berdoa balik lagi. Gelisah seperti orang gelisah, saudara. Memang dia gelisah. Dia seperti mau mati rasanya. Dia ketakutan. Dia datang lagi murid-muridnya ini turu kabeh. Ngantuk, matanya itu berat, kata Alkitab bilang. Haleluya. Bapak Ibu kalau dengar firman, kalau doa gak boleh turu. Kalau turu saya gebrak meja satu kali langsung kaget, ya kan? Ada amin? Mau digebrakin meja atau gak turu? Gak turu. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya senang sekali kita bersuka cita hari ini, kita merayakan hari kemenangan yang besar. Dan nanti pada hari Minggu, jadi hari ini dia disalib, nanti 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Itu dia sudah kasih tahu berkali-kali kepada murid-murid. Anak manusia harus menderita. Tetapi ada tetapinya. Dia harus bangkit pada hari ketiga. Hari keberapa? Ketiga. Nanti Minggu kita dengar lagi khotbah tentang kebangkitan. Maka dengan demikian selesailah khotbah malam ini. Saya tidak perlu perpanjang supaya Bapak Ibu nangkap sesuatu. Ada amin? Haleluya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Ada 2 hal. Yang pertama, hari bersejarah. Hari ini merupakan hari bersejarah. Itu dalam Galatia 1 ayat 4. Yang menyerahkan dirinya karena dosa kita, melepaskan kita. Kemudian Galatia 2 ayat 20, hidup kita bukan kita milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Ya kan? Kemudian yang kedua, dia katakan sudah selesai. Waktu itu di mana? Kayu salib. Betul? Apa yang sudah selesai? Penderitaan dan dosa. Penderitaan dan dosa. Semua sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Dosa selesai. Betul? Iblis dihancurkan. Betul? Iblis sudah kalah. Makanya setelah dia bangkit, iblis, di mana sengatmu? Sengat maut sudah dikalahkan. Karena Yesus bangkit. Dia betul-betul bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitan dialah yang menunjukkan bahwa kita orang percaya pun pasti dibangkitkan. Alkitab mencatat, dia adalah yang sulung yang telah bangkit dari antara orang mati. Dan kita yang percaya kepadanya, kita meninggal, tapi kita nanti dibangkitkan. Tapi saya berdoa malam ini, tidak enak meninggal, supaya kita langsung diangkat bersama-sama dengan dia. Amin. Kalau begitu kita berdoa supaya terjadi perang dunia ketiga. Supaya terjadi kelaparan hebat. Mau gak saudara? Loh gak mau gimana? Kalau perang dunia ketiga sudah mulai pecah, itu sudah tandanya semua negara perang. Indonesia yang negara non-blok nanti pasti melok-melok bisa. Lalu kelaparan terjadi di mana-mana. Bahkan ada yang sampai karena gak ada makanan membunuh anaknya untuk dimakan. Oh, itu bisa terjadi, saudara. Kalau sudah gak ada makan, ya kan, mau makan apa lagi? Gak mungkin makan batu. Haleluya. Oke, saya gak menceritakan itu. Selesailah firman Tuhan pada malam ini. Dan poin yang kedua sudah selesai. Semua sudah kelar, sudah clear. Dosa kita selesai, penyakit kita selesai, beban kita selesai, semua masalah kita selesai. Yohanes 8 ayat 28, maka kata Yesus apabila aku telah meninggal,
meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Bahwa akulah siapa? Akulah Allah, akulah Tuhan. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan oleh Bapakku. Markus 16:16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yohanes 3:18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Katakan amin. Katakan amin. Puji Tuhan.